Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad dan NIM saya 2011 90 265. Dan perkenalkan, nama saya Heni Zuraida, NIM 2011 90264. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah kami yang berjudul Tingkah Laku Keagamaan yang Menyimpang, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu Sri Rahmah Ramadhani MPD. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Perubahan sikap keagamaan adalah awal proses terjadinya penyimpangan sikap keagamaan pada seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Perubahan sikap diperoleh dari hasil belajar atau pengaruh lingkungan, maka sikap dapat diubah walaupun sulit. Ada beberapa sebab-sebab perubahan sikap. Yang pertama, adanya kemampuan lingkungan merekayasa objek. Yang kedua, terjadinya konversi agama. Yang ketiga, penyimpangan sikap keagamaan dapat juga disebabkan oleh status sosial. Dan yang keempat, penyimpangan keagamaan dari sebelumnya. Salah satunya aliran klinik. Klinik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Salah satu aspek dari ajaran agama adalah percaya terhadap kekuatan gaib. Bagi penganut agama, masalah berkaitan dengan hal gaib ini umumnya diterima sebagai suatu bentuk keyakinan yang lebih bersifat emosional ketimbang rasional. Beberapa karakteristik yang bersifat klinik. Yang pertama, pelakunya menokohkan dirinya sebagai orang yang suci. Yang kedua, mendakwahkan diri memiliki kemampuan yang luar biasa. 3. Ajaran agama sebagai alat untuk menarik kepercayaan masyarakat. 4. Kebenaran ajarannya tidak dapat dibuktikan secara rasional. 5. Memiliki tujuan tertentu yang cenderung merugikan masyarakat. Selanjutnya, konversi agama. Pengertian konversi agama. Pengertian konversi agama menurut Jalaluddin, konversi menurut etimologi berasal dari kata lain conversio yang berarti obat, indah, pindah, dan berubah. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata bahasa Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama yang lain. Menurut Ramayulis, ciri-ciri seseorang melakukan konversi agama adalah yang pertama, adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan. Yang kedua, perubahan agama terjadi dipengaruhi oleh kejiwaan. Yang ketiga, perubahan bukan hanya dilakukan dari suatu agama. Dan yang terakhir, disebabkan juga faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. B. Tahap-tahap konversi. 1. Perubahan secara bertahap, yaitu adalah konversi yang terjadi secara berproses. 2. Perubahan secara drastis, yaitu konversi yang terjadi secara mendadak. C. Faktor-faktor yang menyebabkan konversi. A. Hubungan antar pribadi. B. Kebiasaan yang rutin. C. Anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat. D. Pengaruh pemimpin agama. E. Pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi. Dan yang terakhir, F. Pengaruh kekuasaan pemimpin. D. Proses konversi. Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pemugaran sebuah gedung. Bangunan lama dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan bangunan baru yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya. MTL Penidu Jalaluddin menyebutkan bahwa konversi agama mengandung dua unsur, yaitu unsur dari dalam adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri sendiri ataupun kelompok, dan yang kedua unsur dari luar, yaitu proses perubahan yang berasal dari luar diri seseorang atau kelompok sehingga mampu menguasai kesadaran atau kelompok yang bersangkutan. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat.